Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aja Sarapinza dengan nomor pokok mahasiswa 22061030. Nah, baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yuli Herlina Hamid, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Gizi dan juga Kesehatan kelas 01, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang bertemakan malnutrisi dan juga solusinya. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu malnutrisi, kemudian apa penyebabnya, dan bagaimana ciri-cirinya, serta apa solusi yang dapat diberikan ketika seseorang ini terdampak malnutrisi, dan bagaimana cara pencegahannya juga. Nah, baik, silakan simak video penjelasan berikut ini. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam tentang apa itu malnutrisi, kita lihat terlebih dahulu pada data ini ada sekitar 815.000 penduduk dunia yang terkena kasus malnutrisi saat ini dari 7,6 miliar penduduk di dunia ini. Jadi kasus malnutrisi ini sangat banyak ya teman-teman, sehingga di dunia aja terdapat begitu banyak kasus ini, apalagi di Indonesia. Selanjutnya pada tabel ini kita dapat melihat bahwa 3 dari 5% anak Indonesia itu yang terkena malnutrisi. Nah, ada 30,8% yang terkena stunting, kemudian ada 21,8 yang terkena gizi buruk, kemudian ada 17 yang terkena obesitas. Nah, berdasarkan tabel ini, kita itu dapat melihat bahwa begitu banyak ya penduduk Indonesia yang terkena penyakit malnutrisi ini. Nah, di atas ini merupakan data kasus malnutrisi 2018 yang terjadi di Indonesia, yang tercatat di Indonesia. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke materi selanjutnya. Baik, di sini ada definisi dari malnutrisi. Jadi, malnutrisi ini adalah suatu keadaan di mana tubuh kita ini mengalami gangguan terhadap absorpsi, pencernaan, dan juga gangguan zat gizi seperti pertumbuh dan perkembangan tubuh kita. Nah, sedangkan menurut Departemen Kesehatan 1999, malnutrisi ini adalah keadaan terang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi, protein dalam keadaan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Nah, jadi berdasarkan dua penjelasan di atas ini dapat kita simpulkan bahwa malnutrisi ini adalah suatu keadaan di mana tubuh kita itu mengalami gangguan terhadap penyerapan, pencernaan, dan juga penggunaan zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah, kondisi ini dapat terjadi ketika tubuh kita tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan untuk fungsi tubuh normal. Nah, jadi malnutrisi ini dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu kekurangan gizi dan juga kelebihan gizi. Nah, kekurangan gizi ini terjadi ketika tubuh kita tidak mendapatkan asupan protein, kalori, ataupun zat mikro yang cukup, yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti pada berat badan yang kurang dan juga stunting. Nah, sementara itu kelebihan gizi ini terjadi ketika seseorang ini mengalami kelebihan protein, karbohidrat, lemak, dan juga mendapatkan bahaya yang tidak dapat diatasi. Nah, kelebihan protein ini juga bisa mendapatkan atau berdampak obesitas ya pada anak. Tentu saja malnutrisi ini dapat disebabkan dan juga ada sebab dan juga akibatnya. Di sini ada 2 penyebabnya, yaitu penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsung yang pertama itu yang adanya kurangan asupan makanan. Nah, kurangnya asupan makanan ini dapat menjadi penyebab langsung malnutrisi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan jumlah makanan yang diberikan. Nah, jika jumlah makanan yang diberikan itu tidak mencukupi, tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Selanjutnya itu ada kekurangan kualitas makanan yang diberikan. Nah, makanan yang diberikan itu
Makanan yang diberikan ini tidak bernutrisi atau tidak seimbang, dapat juga memenuhi dan juga tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, selanjutnya itu cara pemberian makanan yang salah. Nah, cara pemberian makanan yang tidak tepat ini seperti memberikan makanan yang tidak sesuai pada usia dan juga dan kebutuhan tubuhnya. Nah, dapat juga mengganggu proses pencernaan dan juga penyerapan nutrien. Nah, yang kedua itu adanya penyakit. Nah, terutama penyakit infeksi dapat menjadi penyebab langsung malnutrisi. Penyakit infeksi ini dapat mempengaruhi jumlah asupan makanan dan juga penggunaan nutrien oleh tubuh. Contohnya itu seperti infeksi yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, penyakit infeksi ini dapat mengganggu proses pencernaan dan juga penyerapan nutrien sehingga tubuh kita itu tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya. Seperti juga contohnya gangguan metabolisme. Nah, penyakit infeksi ini dapat mengganggu metabolisme tubuh kita sehingga tubuh kita ini tidak dapat menggunakan nutrien dengan efektif. Nah, selanjutnya ada penyebab tidak langsung. Yang pertama itu adanya kurangnya ketahanan pangan keluarga. Nah, keterbatasan keluarga untuk menghasilkan atau mendapatkan makanan yang dapat menyebabkan tidak langsungnya malnutrisi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor sumber daya. Nah, kurangnya sumber daya seperti lahan pertanian atau hewan ternak ini juga dapat mengganggu produksi makanan. Serta selanjutnya itu ada faktor kurangnya akses. Nah, kurangnya akses ke pasar atau jaringan distribusi makanan juga dapat mengganggu keluarga untuk mendapatkan makanan yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada kualitas perawatan ibu dan juga anak. Nah, kualitas perawatan ibu dan juga anak ini menjadi penyebab yang tidak langsung malnutrisi. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti faktor pertama itu kurangnya pengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan tentang gizi dan juga perawatan anak dapat mengganggu proses pertumbuhan dan juga perkembangbiakan anak. Selanjutnya ada faktor kurangnya keterampilan. Nah, kurangnya keterampilan dalam memberikan makanan yang seimbang dan juga cara pemberian makanan yang tepat dapat mengganggu proses pencernaan dan juga penyerapan dari nutrien. Selanjutnya itu ada buruknya pelayanan kesehatan. Nah, buruknya pelayanan kesehatan ini juga dapat menjadi penyebab tidak langsungnya terjadinya malnutrisi. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor juga, seperti kekurangannya akses. Nah, kurangnya akses ke fasilitas kesehatan ini dapat mengganggu proses diagnosa ataupun diagnosis dan juga pengobatan penyakit yang dapat menyebabkan malnutrisi. Selanjutnya itu faktor kurangnya keterampilan juga ya. Nah, kurangnya keterampilan dokter dan juga perawat dalam mengidentifikasi dan juga mengobati penyakit yang dapat menyebabkan malnutrisi. Nah, baik, selanjutnya itu ada gejala malnutrisi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa malnutrisi ini dibagi menjadi dua, yaitu kekurangan dan juga kelebihan nutrisi. Nah, di sini yang pertama itu ada kekurangan nutrisi atau disebut juga dengan undernutrition, di mana gejala yang terjadi pada seseorang yang kekurangan nutrisi yaitu seperti penurunan berat badan yang drastis. Misalnya dia dari berat badannya 70 turun tiba-tiba ke 30. Itu yang berat badannya itu turun secara drastis. Kemudian massa otot yang menurun, kemudian jaringan yang menurun, kemudian kehilangan lemak, perutnya itu membengkak, pipi dan matanya itu cekung, serta kulit tipis, kering, inelastis, pucat dan juga dingin, rambutnya juga rontok dan juga pertumbuhannya itu terhambat. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan nutrisi atau disebut juga dengan overnutrition. Nah, overnutrition ini memiliki beberapa gejala juga, contohnya itu seperti peningkatan berat badan. Nah, overnutrition ini kebalikan dari kekurangan gizi tadi ya, bahwa dia ini mengalami peningkatan berat badan di mana tubuhnya itu gemuk,
Kemudian dia kesulitan bernapas, kemudian nyeri sendi dan juga otot, serta kelelahan parah. Dia juga sering mengalami kelelahan yang parah atau cepat lelah gitu ya. Baik, selanjutnya ini malnutrisi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu maramus dan juga kwashior, di mana maramus yaitu suatu keadaan kekurangan kalori, protein, berat, namun lebih kekurangan protein daripada protein. Nah, sedangkan kwashior yaitu suatu keadaan di mana tubuh kita itu kekurangan protein dalam jumlah yang sangat besar ya. Dapat teman-teman lihat seperti pada gambar di samping ini, di mana terlihat ya perbedaan jelas antara Maramos dan juga Kwashior, di mana pada Maramos ini bentuk tubuhnya itu kurus, di mana tubuhnya itu terlihat seperti hanya ditutupi oleh kulit saja ya teman-teman, dan juga mukanya itu yang tirus. Nah, sedangkan pada Kwashior ini sama juga dia seperti Maramus tadi, cuman yang berbeda pada Kwashior ini dapat teman-teman lihat bahwa dia ini memiliki perut yang kembung dan juga bulat, serta pipinya juga berisi. Nah, berikutnya ini ada perbedaan yang lebih jelas ya teman-teman mengenai Maramus dan juga Kwashior. Nah, seperti pada bentuk tubuh ya, dimana pada bentuk tubuh Kwashior ini odemanya di seluruh tubuh, terutama bagian punggung kaki, atau disebut juga dengan dorsum pedis. Kemudian ototnya itu mengecil atau hipotrofi. Lebih nyata apabila diperiksa pada saat dia posisinya itu berdiri ataupun duduk. Nah, kemudian pada Kwashior ini ada juga pembesaran hati. Sedangkan pada Maramus ini tampak sangat kurus, teman-teman. Seperti tampaknya itu tuangnya terbungkus hanya terbungkus oleh kulit. Kemudian perutnya yang cekung, kemudian iga gampang ataupun tulang rusuk yang menonjol. Nah, poin-poin selanjutnya dapat teman-teman baca ataupun lihat sendiri ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, gambar yang lebih jelas tentang kondisi seseorang yang sedang mengalami Maramus, di mana terlihat jelas bahwa wajahnya itu sudah seperti orang tua ya, teman-teman. Tetapi rambutnya itu masih hitam, kemudian iga ngambalnya ataupun tulang punggungnya terlihat itu seperti hanya dibungkus oleh kulit saja, tidak ada otot sedikit pun ya terlihatnya. Kemudian dia autophy, yaitu lemak yang sangat menipis atau hampir tidak ada lemaknya teman-teman. Nah, berikutnya itu ada gambar Kwashior yang lebih jelas ya, di mana terlihat jelas bahwa perutnya itu hepatomegaly dan juga edema ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik, di mana dia ini memiliki dua ya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Di mana pemeriksaan fisik ini dapat teman-teman lakukan sendiri ya teman-teman. Pemeriksaan ini meliputi mengukur tinggi badan dan juga berat badan, kemudian menghitung indeks massa tubuh, yaitu BB dalam kilogram dibagi dengan TB. Teman-teman dapat melihat pengukuran ini pada rumus di samping yang sudah saya sediakan. Nah, kemudian ini ada mengukur ketebalan lipatan kulit lengan, di lengan atas sebelah belakang atau sebelah sini ya, kelipatan trisep. Nah, kemudian status gizi ini juga dapat diperoleh dengan mengukur LLA, yaitu untuk memperkirakan jumlah otot rangka dalam tubuh. Nah, lean body massa ini atau massa tubuh yang tidak berlemak. Nah, selanjutnya ini ada pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan memeriksa albumin, keratin, nitrogen, elektrolit, hemoglobin, hematokrit, dan juga transfersin. Nah, selanjutnya ada cara pencegahan. Mencegah malnutrisi pada anak, baik kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi cenderung sama ya, teman, yaitu mengonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Nah, selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada edukasi pentingnya gizi bagi pertumbuhan.
Nah, memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak kepada orang tua itu merupakan salah satu hal yang sangat utama yang harus dilakukan agar mencegah anak dari malnutrisi. Nah, dengan mengetahui betapa pentingnya gizi tersebut, maka orang tua anak ini akan sadar dan juga berusaha memberikan gizi yang baik bagi anaknya. Yang kedua itu adalah memberikan ASI eksklusif. Baik, yang ketiga itu memenuhi asupan nutrisi. Nah, dalam jumlah seimbang, memenuhi asupan nutrisi dalam jumlah seimbang ini merupakan hal yang sangat paling utama ya dalam menangani pencegahan kondisi malnutrisi. Nah, adapun asupan nutrisi yang berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Yang keempat itu adalah memberikan suplemen. Nah, suplemen ini seperti vitamin dan juga zat besi. Ini merupakan suatu hal yang sangat ataupun dapat mencegah ketidakseimbangan gizi pada anak. Nah, beberapa jenis suplemen yang dapat diberikan yaitu vitamin A, B, C, E, dan K dan juga mineral, tentu seperti asam folat dan juga zinc. Sebelum memberikan suplemen, alangkah baiknya untuk dikonsultasikan dengan dokter pemberian suplemen yang tepat. Nah, selanjutnya ini ada memenuhi kebutuhan iodium. Nah, iodium ini merupakan salah satu jenis nutrisi yang memiliki manfaat bagi kesehatan ibu dan juga janin, serta proses pertumbuhan kembang anak. Nah, bila kekurangan iodium, anak berisiko mengalami masalah tumbuh kembang seperti bertumbuh pendek, kemudian memiliki tingkat kecerdasan ataupun IQ yang rendah, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah memantau pertumbuhan fisik anak. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam mencegah malnutrisi ini adalah memantau pertumbuhan fisik dari seorang anak tersebut. Nah, dengan mengetahui berat badan, kemudian panjang, lingkar kepala, dan juga lain sebagainya, itu secara rutin, maka dapat disesuaikan dengan tabel nutrisi yang sesuai dengan ketentuan ataupun ketentuan usia anak tersebut, apakah sudah pas ataupun belum gitu. Nah, jika belum, maka wajib periksa ke dokter ya. Nah, baik teman-teman, setelah mendengar penjelasan saya tadi, saya harap teman-teman sudah dapat memahami ya apa itu nutrisi, kemudian penyebabnya, dan juga solusinya. Nah, di sini saya dapat berdasarkan penjelasan saya tadi, saya di sini dapat menyimpulkan bahwa malnutrisi atau gizi buruk ini merupakan masalah yang perlu penanganan serius, baik gizi buruk yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masalah gizi buruk dapat ditangani dengan pemberian asupan gizi yang seimbang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada tahapan tersebut. Nah, formula yang dipilih ini dapat sesuai dengan tahapan dan juga tujuan dari pemberian tambahan nutrisi. Misalnya pada bayi ya, kan nggak mungkin kita kasih gizi ataupun nutrisi yang sama dengan anak balita ataupun anak yang sudah di bawah 5 tahun. Tentu ada perbedaan ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.